Menjadi murid Kristus itu bukan berarti kita sempurna, terus melayani on fire terus. Ada kalanya kita melayani, kita juga lemah, ada kalanya. Ada kalanya kita melayani, bikin ini, bikin itu, kadang-kadang kita juga jadi apatis, ada. Wajar itu. Halo? Ada kalanya kita menjadi murid-murid Kristus, kita bisa gagal gak? Oh, teman-teman pelajari firman Tuhan. Murid-murid banyak yang gagal. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang meninggalkan panggilan mereka. Mereka kembali ke manusia lama mereka. Mereka kembali jadi nelayan. Bahkan kita melihat Simon Petrus, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Muridnya yang bernama Yudas menjual informasi. Yang kucium itulah yang Yesus. Dan pada akhirnya Yesus ditangkap. Halo? Mereka gagal. Menjadi gagal itu gak masalah teman-teman. Halo? Gak perlu kita melayani dengan kesempurnaan kita. Kita melayani karena kita tahu Tuhan sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Halo? Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Wah, ini luar biasanya agak kurang luar biasa nih. Bagaimana kabarnya semua? Minimal baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Hari ini bulan Juni ya, kita masuk di dalam tema yang baru ya Bapak Ibu ya. Bulan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menang atas dosa. Dan di bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi murid yang sejati ya. Karena biasanya orang yang sudah menang di atas dosa, ya dia pasti akan menemukan panggilan hidupnya. Makanya saya kasih judul True Disciple, kembali kepada panggilan hidup yang sejati. Bapak Ibu siap untuk kembali kepada panggilan hidup yang sejati? Ya. Nah, sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang harus kita semua sebagai orang percaya kita harus bisa menjawabnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus memberikan amanat agungnya? Ya, apakah Yesus tidak mampu melakukannya semuanya sendiri? Bukankah Dia Tuhan yang mampu menyatakan kebesarannya? Kenapa Dia harus menyuruh kita? Kenapa Dia memberikan amanat agungnya, perintah agungnya kepada kita? Ya, kenapa kita sebagai orang percaya kita harus bisa menjawab pertanyaan ini semua? Karena kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita tidak mengerti untuk apa kita ada di muka bumi ini. Ya, jika kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan hidup salah sasaran. Kita akan hidup sia-sia dengan melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Harusnya kita ada di muka bumi ini, kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan sampai meleset atau salah sasaran. Ya. Nah, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya di muka bumi, Bapak Ibu ya. Klik sekali lagi, ya. Tuhan itu selalu melibatkan yang namanya manusia. Tuhan kita memang Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat. Tapi percayalah ketika Dia ingin mengerjakan sesuatu buat bumi ini, Dia tidak pernah lakukan semau-mau Tuhan. Sebenarnya bisa, ya. Tetapi yang luar biasa adalah Dia senantiasa melibatkan manusia. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab Kejadian pada saat penciptaan, pertama kali sebelum Dia menyatakan kehendaknya di muka bumi ini, Dia ciptakan dulu manusia. Dia ciptakan dulu saudara dan saya. Saudara dan saya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan perintahnya kepada kita. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, ya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Katakan sama-sama supaya. Supaya itu apa sih? Supaya itu kan sebuah tujuan, betul gak sih?
Kenapa manusia diciptakan? Kenapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia? Supaya ada tujuannya. Supaya manusia ciptaannya, supaya saudara dan saya, kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, masalahnya seringkali kadang-kadang kata berkuasa di situ kadang-kadang sudah terdegradasi karena manusia sudah hidup di dalam dosa. Pemahaman kita, orang yang berkuasa adalah orang yang ada di atas, kemudian menguasai orang yang ada di bawah. Pemahaman kita tentang berkuasa adalah orang yang punya kekuasaan kemudian mulai ngebully orang-orang yang tidak punya apa-apa. Yang mengerti katakan haleluya. Itu pemahaman berkuasa kita hari ini. Makanya di sini ada yang ngikutin kasusnya Vina enggak? Dari Cirebon. Di sini ada enggak? Tahu enggak ada kasus Vina? Tahu ya. Benar gak ya? Ada yang mengawal kasusnya seperti saya. Itu saya kawal tuh kasusnya. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat bahwa waduh, kadang-kadang orang yang berkuasa itu kemudian dia bisa melakukan apa aja dan kemudian menyalahkan orang-orang yang tidak punya. Yang mengerti katakan amin. Itu kata berkuasa yang sudah terdegradasi karena dosa. Sebenarnya pengertian berkuasa dalam Alkitab bahasa Ibrani dipakai kata radah. Katakan sama-sama radah. Yang artinya apa? Yang artinya bukan siapa menguasai siapa. Pengertian berkuasa dalam terjemahan Alkitab bahasa asli itu artinya siapa melayani siapa. Katakan sama-sama, siapa melayani siapa. Itu sebabnya memang waktu manusia diciptakan sama Tuhan, perintahnya itu bukan menguasai siapa, tapi perintahnya harusnya adalah melayani siapa. Dan ini adalah panggilan kita. Masalahnya waktu manusia jatuh dalam dosa, itulah yang membuat kata berkuasa itu kemudian menjadi jahat. Ya, dan akhirnya manusia berusaha menguasai orang lain. Manusia menguasai daerah lain. Ketika Tuhan memberikan perintah berkuasa, Tuhan mau supaya kita bukan menguasai siapa, tetapi kita melayani siapa. Katakan sama-sama, melayani siapa. Itu sebabnya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, iya kan? Alkitab katakan begini, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa Tuhan menyuruh manusia mengusahakan taman? Katanya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Katanya di dalam diri kita ada kualitas Tuhan yang hebat. Tapi kenapa dalam Kejadian pasal yang kedua, perintahnya Tuhan hanya untuk mengusahakan taman. Bukankah aneh jika Allah menciptakan manusia hanya untuk menjaga taman? Kenapa manusia disuruh menjaga taman? Alasan yang pertama adalah karena jika taman itu tidak ada yang mengurus, maka makhluk hidup yang lain tidak akan bisa hidup. Klik sekali lagi. Halo? Katanya kita diciptakan punya kualitas Tuhan. Tapi kenapa perintahnya kok kayaknya ecek-ecek banget disuruh jaga taman? Tapi teman-teman lihat ya, kalau taman itu tidak ada yang ngurus, maka makhluk hidup yang lain gak akan bisa hidup. Itu sebabnya Tuhan tunjuk manusia untuk melayani di taman. Yang mengerti katakan amin. Alasan yang kedua adalah kenapa perintahnya seakan-akan kok ecek-ecek. Hanya disuruh jaga taman. Yang kedua adalah karena Tuhan mau manusia hidup dengan panggilan. Sehingga Tuhan kemudian memberikan kuasa dan kekuatannya. Halo. Jadi perintah untuk menjaga taman itu bukan perintah abal-abal teman-teman. Itu perintah
untuk melayani. Katakan sama-sama, perintah untuk melayani. Begitu juga dengan kehidupan kita, gereja Tuhan. Harusnya kan begini ya teman-teman ya. Gereja ada di sebuah kota bukan hanya sekedar untuk kita melayani, hanya sekedar orang-orangnya. Tapi kita juga harus bisa melayani kota di mana kita tinggal. Betul nggak? Kalau teman-teman membaca firman Tuhan, ya gereja di zaman rasul-rasul tidak ada gereja sinode. Tidak ada gereja GBI, tidak ada gereja GPDI, tidak ada gereja GKI, tidak ada sinode. Yang ada adalah gereja kota. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi itu bukan nama orang, Filipi itu nama kota. Dia tuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Kenapa? Karena memang panggilan gereja adalah panggilan melayani kota. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, Amplified Bible, dikatakan apa? Dikatakan begini, cultivate. Ya. Artinya apa? Artinya manusia ya diperintahkan Tuhan untuk membuat taman yang Tuhan sudah bentuk, taman yang Tuhan sudah ciptakan untuk manusia bikin jauh lebih bagus lagi. Saya mau nanya nih sama Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Menurut Bapak Ibu, taman kalau yang ciptakan itu Tuhan, itu taman bagus aja atau bagus banget? Hah? Di sini ada yang suka main-main di taman? Pernah lihat taman terbaik yang kalian pernah lihat? Saya pernah ya datang ke Singapura tuh kan ada taman apa sih itu namanya saya lupa tuh. Apa namanya? Itu dia tuh. Iya kan? Itu kita ke Singapura lihat taman yang itu, ya kan? Itu luar biasa, udah gede banget terus tamannya luar biasa, betul gak sih? Itu ciptaan manusia, katakan sebelah kanan sebelah kiri. Yang di Singapura itu ciptaan manusia bos. Iya kan? Nah ini yang ciptakan siapa? Yang buat siapa? Tuhan. Berarti kalau Tuhan bikin taman lebih bagus daripada yang di Singapura. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau Tuhan sudah membuat taman jauh lebih bagus lagi daripada apa yang ada di Singapura. Bagaimana mungkin manusia disuruh Tuhan bikin taman itu jauh lebih bagus lagi daripada apa yang Tuhan sudah buat. Halo? Dari sini kita belajar apa? Dari sini kita belajar, teman-teman, sekalipun kelihatannya mustahil, tapi kalau Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, Tuhan itu tahu dan mengerti. Kalau Tuhan sudah berikan perintah, kita pasti bisa melakukannya jauh lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Itu dia. Kalau Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita untuk ayo melayani, ayo berikan hidup kita, bukan hanya sekedar mikirin diri kita sendiri. Itu artinya Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Cuman masalahnya kan begini, masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Next. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia kehilangan kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan yang tadi itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi melakukan perintah Tuhan, tetapi manusia melakukan kehendaknya sendiri. Manusia kehilangan pemerintahan Tuhan dalam hidupnya sehingga manusia memerintah dirinya sendiri. Manusia tidak lagi hidup berpusat kepada Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya gak heran. Kenapa dunia ini makin lama makin jahat? Kenapa dunia ini makin lama makin sukar? Karena memang manusia kecenderungannya hanya melakukan dosa. Manusia kecenderungannya hanya mau melakukan apa yang dia mau. Itu sebabnya kita mengerti kenapa anak-anak gak perlu diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri. Halo?
Itu sebabnya kenapa anak-anak gak perlu diajarin mukul, dia bisa mukul dengan sendiri. Kenapa? Karena memang waktu manusia lahir, dia bawa benih yang namanya benih dosa. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Itu sebabnya kenapa Yesus harus datang. Itu sebabnya kenapa dia harus menyelamatkan manusia yang terhilang. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati. Dan dia mati bukan untuk menggantikan kita, tapi dia mati jadi kita. Kita yang tadinya harusnya binasa, kita yang harusnya hidup dalam kematian kekal. Tapi hari ini kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima hidup baru. Halo? Dan hari ini kita punya berita bahagia. Nanti siang Stella akan dibaptis. Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Haleluya. Welcome to the kingdom. Welcome to Rumah Harmoni. Haleluya. Iya kan? Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima hidup yang baru. Itu sebabnya kenapa ketika kita menerima Dia, Tuhan mengembalikan kekuatannya. Tuhan mengembalikan kemuliaannya. Tuhan mengembalikan kemampuannya kepada kita. Karena kemuliaan itulah yang membuat setiap kita bisa kembali ke jalan Tuhan. Kemuliaan yang dikembalikan itulah yang membuat manusia bisa melakukan kembali perintah Tuhan. Dan kemuliaan yang Tuhan kembalikan kepada kita, itulah yang akan memberikan kita kemampuan supaya kita bisa dalam tanda kutip berkuasa buat dunia ini. Sekali lagi berkuasa, bukan siapa menguasai siapa, berkuasa itu apa? Siapa melayani siapa. Setelah hubungan manusia dengan Tuhan beres, setelah manusia dipulihkan sama Tuhan, pertanyaannya, apakah selesai sampai di situ? Apakah kekristenan kita selesai sampai dibaptis? Apakah kekristenan kita kemudian selesai sampai kita dicelupin? Karena kalau kekristenan kita cuma sampai dibaptis, kenapa begitu setelah dicelupin, begitu diangkat, kenapa Tuhan gak langsung cabut nyawa kita, langsung bawa aja ke surga? Kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini? Kenapa kita mesti ngalamin lagi COVID-19? Kenapa kita mesti ngalamin lagi toko kita yang sepi? Tuhan kan udah, tujuannya Tuhan udah tercapai. Saya udah dibaptis, udah angkat aja saya ke surga. Ngapain lagi saya menderita? Halo? Kenapa Tuhan masih izinkan kita masih hidup di dunia ini lagi? Ya, berarti apa? Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hari ini. Kalau Tuhan gak langsung bawa kita ke sorga, itu berarti rencana Tuhan belum selesai buat kita di muka bumi ini. Yang mengerti katakan haleluya. Kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita kan gak nunggu kapan giliran saya dipanggil Tuhan kan? Halo? Enggak dong. Percayalah. Kematian itu pasti. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kematian itu pasti. Masalahnya gak tahu kapan. Nah itu masalahnya. Betul gak sih? Tapi selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan, ayo. Kita gunakan waktu dan kesempatan kita. Setiap kali kita bangun pagi, doa sama Tuhan. Tuhan, biarlah hidupku memuliakan Tuhan hari ini. Ya, biarlah Tuhan hidupku hari ini menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah hidupku udah stop Tuhan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu aku nyakitin Tuhan terus. Aku nyakitin keluarga terus. Aku nyakitin orang-orang yang ada di sekitarku terus. Hari ini Tuhan izinkan aku untuk jadi berkat untuk keluargaku. Jadi berkat untuk sesamaku. Jadi berkat untuk pasanganku. Jadi berkat buat anakku. Dimanapun aku pergi. Biarlah aku jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan.
setelah Tuhan membereskan hubungan dengan manusia, setelah manusia diselamatkan, Yesus kemudian melakukan pelayanannya untuk menyelamatkan manusia. Dia ditangkap, dia disiksa, dia disalib dan mati. Dan kemudian setelah dia bangkit, kemudian dia memberikan perintahnya yang terakhir. Dia berikan amanatnya yang terakhir, yang kita kenal dengan amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, Alkitab kita itu bukan dongeng Bapak Ibu. Alkitab kita dari kitab Kejadian. Halo? Dari kitab pertama dalam perjanjian baru dengan kitab pertama di dalam perjanjian baru. Kitab pertama dalam perjanjian lama dengan kitab pertama di dalam perjanjian baru. Sama kesinambungannya, perintahnya jelas, yaitu apa? Supaya kita ada di dunia ini. Bukan hidup untuk diri kita sendiri. Halo? Kita boleh gak mikirin diri kita sendiri? Boleh, iya kan? Tapi jangan terus-terusan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan terus-terusan. Hidup harus jadi berkat buat banyak orang, iya kan? Jadi dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kemuliaan yang Tuhan kembalikan kepada kita, dengan contoh dan teladan Yesus selama dia ada di muka bumi ini, seharusnya kita hidup di dunia ini nggak diem, nggak nunggu kapan giliran kita dipanggil Tuhan. Halo? Bapak Ibu siap masuk ke dalam firman Tuhan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan aja itu ya kan. Ya. Jangan kebiasaan dengar khotbah setengah jam. Di Rumah Harmoni, khotbahnya tuh 3 jam. Haleluya, ya kan. Ya, ini ketawanya agak gak enak ya kan. Kita korting jadi 45 menit aja. Haleluya. Nah, kepada siapa sih ya perintah ini diberikan? Hari ini kita nggak akan membahas tentang isi amanat agung yang tadi. Karena nanti itu akan dibahas di minggu kelima yang akan dilayani oleh pendeta Aruna Wiryolukito. Oke, hari ini kita nggak bahas itu, tapi hari ini kita mau bahas kepada siapa perintah ini diberikan. Kenapa perintah ini diberikan? Oke, kita baca sama-sama Matius 28 ayat yang ke-16. Ya. Untuk siapa? Alkitab katakan begini ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi perintah agung ini diberikan kepada murid-muridnya. Perintah ini tidak diberikan kepada sembarangan orang. Amanat agung ini diberikan kepada mereka yang disebut dengan murid. Dan untuk itulah Yesus memulai pelayanannya. Kita harus mengingat bahwa Yesus tidak pernah memulai pelayanannya dengan dia bangun gerejanya dulu. Halo, kalau kita punya gedungnya ya puji Tuhan. Betul ya? Enggak, jujur aja saudara. Saudara nyaman gak sih di tempat ini? Hah? Kalau gak nyaman, tolong AC dimatiin semuanya. Rasakanlah ada di gereja bersauna Bapak Ibu. Betul gak sih? Kalau kita punya gedungnya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak memulai pelayanan saya, oh nanti saya akan punya gereja. Enggak Bapak Ibu. Ini gereja Rumah Harmoni, saya enggak pernah mikirin sebelumnya kalau bisa ada kayak begini Bapak Ibu. Waktu saya memulai pelayanan saya, ada beberapa di antara kita yang kemudian ketemu saya di PD-PD kantor, ketemu saya di kebaktian-kebaktian pemuda, saya samperin mereka, saya kasih tahu mereka, saya challenge mereka, ayo bro, jangan hanya sekedar jadi orang percaya, ayo bro, kita harus jadi murid Kristus. Masih ada yang ingat di tempat ini? Yesus gak pernah memulai pelayanannya dengan membangun gedungnya terlebih dahulu. Yesus tidak pernah memulai pelayanannya dengan membangun ministrinya terlebih dahulu. Yesus memulai perjalanan pelayanannya dengan dia
datang ke pantai dulu, dia lihat segelintir nelayan, dia panggil para nelayan menjadi muridnya. Halo? Matius 4 ayat yang ke-19 sampai 22. Kita baca sama-sama. Kelihatan? Ya, saya punya plus, udah 2 Bapak Ibu ya, plus 2 nih kacamata. Kelihatan? Ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Katakan sama-sama, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Perhatikan baik, Yesus memanggil mereka dan mereka menunda panggilan itu 1 tahun kemudian. Menunda 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam? Atau segera? Segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Dahsyat memang murid. Hari ini jemaat Rumah Harmoni, tinggalkanlah pekerjaanmu, tinggalkan bisnismu, ikut aku. Wah, itu sesat Bapak Ibu ya. Ya jangan diikutin yang begitu Bapak Ibu ya kan. Ya jangan ikutin Dieter Nicholas, ikutin Yesus Kristus. Saya nggak nyuruh saudara ninggalin bisnis kerjaan, enggak ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kerja harus. Kerja itu kudu Bapak Ibu ya kan. Jangan sampai kita nggak punya waktu, kata teman saya, nggak punya waktu. Ya kita harus punya waktu supaya kita bisa menghidupi keluarga kita, supaya kita juga bisa memuliakan Tuhan, memberkati banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Oke? Tapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak memulai dengan yang lain. Yesus memulai dengan memanggil murid-muridnya. Pertanyaannya adalah begini, kok mereka mau ninggalin pekerjaan mereka untuk Yesus? Kok mau nih mereka nih, Yohanes, Yakobus mau ninggalin perahu mereka, bahkan ninggalin bapaknya yang lagi kerja, lagi basuh jalan, ditinggalin hanya untuk ikut Yesus. Mau tahu kenapa? Enggak, kalau nggak mau tahu ya udah selesai berarti gitu ya kan. Ulang, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, kan udah pasang mic begini masa nggak dikasih tahu. Nah kalau kita mau mengerti kenapa mereka meninggalkan itu semua dan langsung ikut Yesus. Kita mesti mengerti dulu budaya pendidikan orang Yahudi. Anak-anak Yahudi Bapak Ibu usia 5-10 tahun. Mereka itu masuk sekolah namanya Bet Sefer. Katakan sama-sama Bet Sefer. Bet itu artinya rumah, makanya ada namanya Bethlehem. Ya, rumah roti, Bet Sefer. Nah itu dia, rumah untuk pendidikan. Ya, anak usia 5-10 tahun di Bet Sefer mereka belajar apa aja sih? Mereka belajar hukum-hukum Musa. Mereka hafal mati hukum Musa. Itu dia nggak heran kenapa orang-orang Yahudi pintar-pintar, cerdas-cerdas. Karena dari usia 5-10 tahun yang dia hafal mati itu adalah bukan FF ya, bukan FF, bukan Mobile Legend nih, bukan ya kan. Yang mereka hafal apa? Hukum Musa. Kitab Taurat mereka hafal mati. Waktu mereka lulus di Bet Sefer, mereka naik ke tingkatan selanjutnya, usia 10-15 tahun. Anak-anak Yahudi ya, itu mereka belajar di Bet Midras. Dari kata Midras itu kita dapat kata madrasah. Mereka belajar apa? Mereka belajar kitab-kitab para nabi. Halo. Jadi teman-teman lihat ya, dari usia 5-15 tahun, perjanjian lama, mereka tuh udah sikat habis teman-teman. Makanya pinter-pinter.
Makanya di Amerika orang terkayanya itu orang Yahudi. Iya kan? Coba lihat samping kanan, samping kiri. Lihat, nggak lihat aja. Pantes aja. Ada yang udah pernah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah selesai? Ya, katakan lagi sebelah kanan, sebelah kiri. Pantesan aja, belum pernah kelar. Anak Yahudi, mereka hafal mati teman-teman. Ya, nah di Bet Midras itu mereka yang pinter-pinter, mereka yang cerdas-cerdas, mereka akan masuk di sekolah yang selanjutnya namanya Bet Talmud. Tapi dalam Bet Talmud ini prinsipnya adalah begini, rabi yang akan memilih, rabi yang akan datang kepada anak dan kemudian memilih anak itu. Jadi bukan anak yang milih rabi. Apa? Rabi yang memilih anak. Yang dipilih itu adalah anak-anak yang pintar, yang cerdas. Nah pertanyaan saya, anak-anak yang bodoh terus kemana? Yang bodoh-bodoh, yang kurang-kurang cerdas, mereka kemana? Nah, yang bisa jawab, angkat tangan. Yang jawabannya benar, kecuali yang di atas. Kalau yang di atas ini udah ikut saya berapa kali, jadi mereka ngerti. Ya, yang bisa jawab, saya kasih mobil saya buat saudara. Tapi kalau saudara salah jawab, mobil saudara terpaksa saya ambil buat saya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hah? Yang bodoh-bodoh ini, mereka akan dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Dan mereka akan bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tua mereka. Kalau orang tua mereka petani, mereka akan jadi apa? Kalau orang tua mereka nelayan, mereka akan jadi apa? Nah, saya mau nanya, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, lagi ada di mana ini? Lagi ada di pantai. Jadi apa? Jadi nelayan. Berarti mereka adalah anak-anak yang makanya murid-murid Yesus tuh ya, yang pintar tuh cuma 3 orang. Paulus, Lukas, dan Dieter Nicholas. Kayaknya saudara agak menghina ya. Yang lainnya itu kan pemungut cukai, ya kan, bener gak sih? Nelayan, ya kan, orang-orang zelot, itu murid-murid Yesus, ya kan? Itu sebabnya karena mereka orang gagal, begitu Yesus datang kepada mereka, mari ikutlah aku, mereka ngerti bahwa itu adalah panggilan kehormatan untuk menjadi rabi. Halo? Karena orang yang dipilih rabi, itu akan menjadi rabi. Halo? Bukankah kita sudah dipilih Tuhan? Kita diselamatkan Tuhan menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Benar gak sih? Iya kan? Itu sebabnya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, waktu mereka dipanggil sama Yesus, mereka rela tinggalkan semuanya. Tinggalkan ayahnya, tinggalkan kapalnya, tinggalkan jalannya. Ikut Yesus karena someday mereka akan menjadi rabi. Dan terbukti, Yesus hanya punya 12 murid. Berkhianat 1. Katakan, Yesus 12 murid. Berkhianat 1. Itu Yesus. Kalau Dieter Nicholas punya 12 murid, 11 mengkhianati. Karena manusia, masih manusia. Ya. Yesus cuma punya 11 murid. Tapi 11 muridnya itu menggoncangkan dunia ini. Menyebarkan Injil. Memberitakan kabar baik. Sampai ke ujung-ujung dunia. Dan kalau hari ini saudara dan saya, kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Karena apa yang dilakukan 11 murid Yesus tersebut. Halo? Itu sebabnya perintah ini diberikan kepada 11 murid. 11 murid, sebarkan semuanya.
Haleluya, haleluya. Kok jadi sedih ya? Matius 28 ayat yang ke-17. Ya. Kepada siapa amanat ini diberikan? Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Katakan sama-sama ragu-ragu. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, 11 muridnya pergi menjumpainya di suatu bukit. Ketika mereka menjumpai Yesus, mereka menyembah Yesus. Dan Alkitab memberikan informasi. Dari 11 muridnya ada beberapa orang yang ragu-ragu. Katakan sama-sama ragu-ragu. Dan gak jelas siapa yang ragu-ragu ini gak jelas. Kita nggak tahu siapa yang sesungguhnya masih ragu-ragu. Padahal begini, Yesus udah bangkit. Dia udah menyatakan dirinya, dia udah kasih lihat dirinya kepada murid-muridnya. Tapi masih ada juga murid-murid yang masih ragu-ragu. Yesus sudah mengajar mereka 3,5 tahun. Tapi masih ada aja mereka yang ragu-ragu. Ini menunjukkan apa? Kita belajar apa dari sini? Dari sini kita belajar. Menjadi murid Kristus memang adalah sebuah proses yang panjang. Halo? Menjadi murid Kristus adalah sebuah proses yang panjang dan merupakan sebuah pertumbuhan rohani yang memerlukan campur tangan Tuhan. Ya. Satu hari saya baca sebuah buku, kemarin saya sempat sharing sama teman saya nih malam-malam nih. Klik sekali lagi. Ini bukunya bagus, ya. Judulnya Not a Fan. Ya, penulisnya Kyle Idleman. Dia katakan apa? Dia katakan begini, gereja itu adalah rumah, bukan panti asuhan. Halo? Gereja ini apa? Rumah, bukan panti asuhan. Gereja itu adalah keluarga, bukan yatim piatu. Karena begini Bapak Ibu, untuk menjadi murid Kristus. Tadi lagunya kita udah nyanyiin tuh. Tuhan tak pernah janji. Ya gak masuk kok suaranya. Belum siap nyanyi soalnya kok. Betul gak sih? Jalan itu gak selalu mulus. Langit gak selalu biru. Kadang-kadang di dalam rumah, kadang-kadang untuk menjadi murid Kristus, menjadi keluarga di dalam rumah, kadang-kadang kan begini ya Bapak Ibu ya, kalau keluarga kan gak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain dong. Harusnya saling membangun satu dengan yang lain. Ada amin? Cuman kan begini ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kalau kita keluarga tanpa kita sengaja, kadang-kadang tuh mungkin dengan mulut kita, dengan lirikan kita, dengan cueknya kita. Kadang-kadang tanpa sengaja kita bisa melukai orang lain loh Bapak Ibu. Setuju gak? Saya kasih contoh. Jangan turun deh, takut nganging-nganging. Saya lagi pusing berat nih. Ini contoh ya. Uang pangkal nih belum bayar nih. Pusing. Perut sakit, pala pusing. Datang ke gereja, ke Rumah Harmoni. Karena fokus sama masalah. Ada orang yang nyapa saya, kok Dieter, saya cuekin. Karena lagi pusing. Ada yang nyalamin, saya lewatin. Pertanyaannya, kalau saya lakukan itu, apa respon kita? Kalau respon kita, emang gereja cuma di sini doang. Udah jalan masuknya susah, macet, lantai paling tinggi lagi. Gua pergi ke gereja lain. Nah, itu bukan keluarga, itu yatim piatu, itu panti asuhan. Halo?
Emang menurut Bapak Ibu saya malaikat? Emang udah mirip-mirip sih hampir. Cuman kan saya juga bisa punya masalah kan Bapak Ibu. Hah? Menurut Bapak Ibu emang saya gak punya pergumulan? Lihat badan saya makin kurus. Membuktikan pergumulan. Mana perut buncit saya? Saya merindukan perut buncit saya. Halo? Punya pergumulan. Tapi kan gak sengaja Bapak Ibu. Betul gak sih? Kalau saya cuekin Bapak Ibu, saya ngelewatin. Bukannya saya sengaja, karena ada masalah. Begitu juga dengan yang lain. Yang lain kan juga bisa punya masalah Bapak Ibu. Betul gak sih? Mungkin ada beberapa di antara kita, tadi malam tidur di sofa. Mungkin ya. Mungkin ada beberapa di antara kita punya pergumulan dengan pekerjaan kita. Kita udah 3 bulan, 6 bulan gak jualan, mungkin aja. Begitu dia datang beribadah di tempat ini, kemudian dia cuekin kita. Kita sapa dia main melengos saja. Bahkan dia sini sama kita, siapa lu, gua gak kenal. Dan kita bisa terluka, betul gak sih? Itu dia. Dan kemudian kalau kita keluar daripada proses yang panjang, kita bukan rumah ini, kita panti asuhan ini. Halo? Uang pangkal belum bayar. Anak sakit panas. Ya kan? Istri punya pergumulan, habis diomelin sama bos, habis-habisan karena penjualannya nggak kejar target. Istri kemudian marahin juga kita. Kita sedangkan mau melayani Tuhan. Waduh, pergumulannya luar biasa. Pusing 7 keliling. Saya datang ke rumah Harmoni. Kok Dieter? Saya cuek aja karena berat masalah. Disalamin, main melengos saja karena beban masalah. Tapi kemudian saudara samperin saya dan berkata, Kok Dieter, apa yang bisa gue bantu? Itu keluarga. Ya amin kayak apa kayak minimalnya. Hah? Beban lagi berat nih. Pergumulan hidup nih, ya kan? Saya cuekin saudara, saya mungkin bertatap sinis, gak sengaja Bapak, sinis tampak. Kemudian saudara samperin saya dan berkata, Kok Dieter, uang pangkal anak lu udah gua selesain. Malaikat saudara itu, ini rumah Bapak Ibu. Tapi saya cuma mau kasih tahu begini, bahwa setiap kita yang namanya manusia Bapak Ibu, dia ada di sebuah rumah. Ini kita baru berapa orang Bapak Ibu? Baru mungkin 60-70 orang. Nanti kalau udah 1000 Bapak Ibu, lebih banyak lagi gesekannya. Halo? Makanya mulai dari kita masih kecil, kita bangun dulu fondasinya. Bahwa gereja ini bukan panti asuhan. Gereja ini adalah rumah Bapak Ibu. Halo? Jangan gampang terluka. Karena memang kadang-kadang Tuhan sengaja melukai saudara. Supaya saudara bertumbuh dewasa. Haleluya. Lanjut kan nih? Lanjut ya, baca 1, 2, 3. Menjadi percaya kepada Kristus itu keputusannya cuma sekali. Tetapi menjadi murid Kristus belajarnya apa? Seumur hidup. Ya, prosesnya seumur hidup Bapak Ibu. Saudara memutuskan menjadi murid Yesus. Prosesnya seumur hidup. Bukan saudara yang kemudian berproses. Saya juga berproses. Kita semua berproses. Ada amin? Ayat yang terakhir. Ya, Matius 28 ayat yang ke-18. Ayat terakhir. Ya, ini jadi penghiburan. Udah mau selesai teman-teman. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang pertama tadi, kepada siapa amanat ini diberikan? Kepada murid-murid. Oke? Kepada siapa amanat ini diberikan? Kepada mereka yang ragu-ragu. Karena mereka ragu-ragu, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Katakan sama-sama kuasa. Kata kuasa di sini dipakai kata exousia. Yang artinya apa? Yang artinya otoritas. Yang artinya Tuhan sudah berikan kekuatannya. Tuhan sudah memberikan kemampuannya kepada kita. Ayo teman-teman, jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada beberapa di antara kita yang ragu-ragu, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, ragukanlah keraguanmu itu. Halo? Saudara dipanggil untuk melayani. Saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus perlu proses yang panjang. Percaya Yesus cuma sekali, menjadi murid Yesus seumur hidup proses belajarnya. Gesekannya itu seumur hidup. Halo? Menjadi murid Kristus itu sama seperti orang yang menikah, Bapak Ibu, ya kan? Makanya kenapa kita disebut sebagai apa? Mempelai. Karena kita akan menjadi mempelai-mempelai yang dewasa. Pada saat Yesus datang yang kedua kali, kita akan dijemput sama Dia. Halo? Otoritasnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini teman-teman belajar begini. Menjadi murid Kristus itu bukan berarti kita sempurna, terus melayani on fire terus. Ada kalanya kita melayani, kita juga lemah. Ada kalanya. Ada kalanya kita melayani, bikin ini, bikin itu. Kadang-kadang kita juga jadi apatis, ada. Wajar itu. Halo? Ada kalanya kita menjadi murid-murid Kristus, kita bisa gagal. Bisa gagal gak? Oh teman-teman pelajari firman Tuhan. Murid-murid banyak yang gagal. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang meninggalkan panggilan mereka. Mereka kembali ke manusia lama mereka. Mereka kembali jadi nelayan. Bahkan kita melihat Simon Petrus, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Muridnya yang bernama Yudas menjual informasi. Yang kucium itulah yang Yesus. Dan pada akhirnya Yesus ditangkap. Halo? Mereka gagal. Menjadi gagal itu gak masalah teman-teman. Halo? Gak perlu kita melayani dengan kesempurnaan kita. Kita melayani karena kita tahu Tuhan sudah memberikan otoritasnya kepada kita. Halo? Hari ini, kalau ada beberapa di antara kita yang pernah gagal, saya mau kasih tahu, jangan menyerah dengan kegagalanmu. Bangkit lagi. Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya buat kehidupan setiap kita. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Haleluya.